Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashabul Yamin Galib, mahasiswa Universitas Indonesia Timur, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM 208010115. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul model-model pengembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Adapun pembahasan pada materi model-model pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu pengertian dari model pengembangan kurikulum, kemudian yang kedua yaitu model-model pengembangan kurikulum, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam model pengembangan kurikulum. Poin pertama yaitu pengertian dari model pengembangan kurikulum. Jadi, pengertian dari model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, atau sekolah. Selanjutnya poin yang kedua yaitu model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administratif, yang mana model pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu model demonstrasi, yang mana model kurikulum ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil, yang mana kemudian model demonstrasi ini dapat dilaksanakan baik secara formal maupun tidak formal. Kemudian yang ketiga yaitu model BCAM, yang mana model ini merupakan model kurikulum yang menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Kemudian yang keempat yaitu model Rogers, yang mana model ini merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana inovasi atau ide baru disebarkan dan diterima dalam suatu populasi. Kemudian yang kelima yaitu model pemecahan masalah, yang mana model pengembangan kurikulum ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, baik itu meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu langkah-langkah model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administratif. Ada 7 langkah yang disebutkan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, tim pengembang kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan maupun strategi naskah akademik. Kemudian langkah yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Kemudian langkah yang keempat yaitu kurikulum yang sudah selesai dibuat kemudian dilakukan uji validasi. Kemudian langkah yang kelima yaitu revisi berdasarkan masukan yang diperoleh. Dan langkah yang keenam yaitu sosialisasi dan diseminasi, dan yang langkah ketujuh yaitu langkah terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yang kedua yaitu model demonstrasi, yang mana dalam langkah-langkah pengembangan kurikulum ada 2 tahapan langkah. Yang pertama yaitu sekelompok guru dari suatu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum, dan langkah selanjutnya yaitu hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Selanjutnya yang ketiga yaitu model BCAM, yang mana kemudian ada 5 langkah pengembangan kurikulum model BCAM. Diantaranya yang pertama yaitu memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Kemudian langkah selanjutnya menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Kemudian tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian implementasi kurikulum, dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Selanjutnya yang keempat yaitu model Rogers, yang mana kemudian ada 4 langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu diadakan kelompok untuk mendapatkan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu para kelompok saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf mengajar.
Kemudian yang ketiga, diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik dan lainnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah nomor 3, sehingga dalam situasi ini diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Selanjutnya yang kelima yaitu model pemecahan masalah, yang mana dalam model pemecahan masalah ini ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama yaitu melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah yang pertama. Mungkin sekian presentasi tentang model pengembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.